hampir meliputi 7,5 juta yang berhubungan dengan pakaian thrifting. Kalau dia memberantas thrifting dari hulunya, otomatis secara tidak langsung akan membunuh, akan mematikan kurang lebih 7,5 juta manusia. Kasihan sih. Kalau dipikir emang kasihan banget. Tapi kalian lebih justru kasihan mana? Sama pelaku dagang lokal yang menaikkan value industri lokal dan taat bayar pajak dan mematuhi prosedur dagang negeri, atau justru pembangkang dan pelaku ilegal. Jadi memang lagi rame banget ya statement Pak Purbaya selaku Menko di Indonesia, Menteri Keuangan Indonesia, yang melarang bisnis thrifting atau thrifting itu sendiri. Kita akan bahas satu persatu thrifting itu sendiri apa secara definisi dan beberapa statement-statement yang pro maupun kontra di video ini. Saya nggak Mereka boleh. minta di DPR, Pak. Saya nggak peduli sama pedagangnya. Pokoknya yang barang masuk ilegal, saya berhentiin. Saya nggak mungkin buka pasar untuk barang-barang ilegal kan. Fenomena yang sedang terjadi memang sudah resmi bahwa thrifting itu sudah diilegalkan di negara ini, dan teman-teman selaku seller yang bergerak di industri thrifting juga pada ngeluh semua karena di e-commerce memang barang-barang mereka atau produk-produk mereka itu sudah already banned, itu sudah terban di semua e-commerce. Perkenalkan, aku Raihan, aku mahasiswa Muhammadiyah Surabaya sekaligus owner lokal brand fashion yang bernama Vitimeci. Di sini kita akan bahas apa saja pro kontra mengenai statement Pak Menko yang melarang thrifting. Nah, untuk thrifting sendiri itu perlu kalian ketahui secara bahasa dulu. Thrift itu sendiri itu adalah artinya hemat. Nah, jadi aktivitas thrifting itu adalah membeli barang bekas layak pakai seperti pakaian, sepatu, tas. Jadi ini sering dianggap sebagai cara untuk berbelanja hemat, mendukung gaya hidup ramah lingkungan, serta menemukan barang unik dan langka. Jadi kadang di art atau seninya itu adalah saat mencarinya. Jadi karena kita ada yang bahkan menjadikan itu sebagai collection dan lumayan effort ya buat menyeleksi barang-barang bekas tersebut. Jadi sensasi itu yang beberapa kalangan itu menyebutnya seni. Jadi seni itu sendiri saat mencarinya itu. Jadi gimana kalau kalian? Apakah setuju kalau saat melakukan aktivitas thrifting itu adalah sebuah seni, atau kalian justru tim yang mendang-mending atau cari murahnya? Membeli barang bal-balan ilegal yang masuk ke Indonesia tanpa pengecekan, tanpa pajak, dan juga tanpa aturan. Jadi ketika banyak banget produk-produk dari luar negeri itu masuk ke Indonesia, apa jadinya pekerja UMKM Indonesia? Ini menarik juga ya. Bahkan ada Dewan Perwakilan Rakyat anggota DPR RI yang bernama Adian Napitupulu yang mendukung thrifting dengan alasan memilih thrifting itu sama dengan menyelamatkan air bersih. Oke, kita lihat dulu cuplikannya. Ya, kebutuhan air bersih untuk industri tekstil itu satu celana jeans butuh 3.781 liter air. Ada pergeseran pandangan di generasi baru yang mungkin tidak ada di generasi sebelumnya, Pak Tua, bahwa kalau mereka beli baju thrifting, celana thrifting, itu bagian dari upaya mereka untuk menyelamatkan air bersih. Ini datanya. Oke, jadi dari pendapat Bapak DPR, lalu beberapa statement dari Pak Menko dan juga salah satu influencer yang tadi cuplikannya juga aku masukkan dari Dino Augusto yang bilang thrifting itu barang ilegal yang tidak taat pajak dan menyalahi prosedur dagang di dalam negeri. Apa yang dapat kalian simpulkan? Apakah kalian tim pro atau kontra terhadap pelarangan atau pengilegalan terhadap bisnis thrifting di Indonesia?
Jangan lupa buat mampir ke brand aku ya, Vitimeci, udah ada Instagramnya, nanti aku spill. Oke, aku minta maaf jika ada kesalahan kata, kalian juga bisa bilangin aku di kolom komen kalau aku ada kesalahan informasi atau kevalitan dari informasi yang aku bawakan. Terima kasih dan sampai jumpa.